Perkenalkan, nama saya Oni Aprilianingrum, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMA Negeri 40 Jakarta. Pada kesempatan siang ini, saya bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 40 Jakarta, Ibu Titin Novianti, untuk melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat siang Bu Titin. Selamat siang. Apa kabar Bu Titin? Baik. Baik, Bu Titin, mohon bantuannya. Saya dalam mengerjakan tugas wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pertanyaan pertama Bu Titin, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Ya, dari pengalaman atau dari ciri-cirinya yang ada di sekitar, isu-isu yang ada di sekitar. Misalnya kita lihat dulu dengan kondisi dan situasi di sekolah, kemudian berbagai macam pertimbangan, dicari jalannya melalui demokrasi ataupun musyawarah ataupun keputusan dari diri saya sendiri, yang tentunya banyak sekali hal-hal yang harus dipikirkan, tidak satu arah, tapi kita lihat dari berbagai arah yang nanti dampaknya itu akan mengimbas semuanya. Jadi kalau mengambil keputusan itu bisa dari demokrasi atau musyawarah atau dari diri saya pribadi, yang intinya saya harus mempertimbangkan efek atau dari dampak dari semua ketika ada masalah itu, dan juga keputusan itu saya berikan pasti ada dampaknya untuk semuanya. Itu yang saya akan lakukan. Oke Bu, jadi ada dampaknya Bu buat semua warga sekolah. Betul. Ya Bu. Yang kedua Bu, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama tadi kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mendukung nilai-nilai kebajikan, bagaimana Bu? Tetap kalau itu harus pilih salah satu ya. Iya. Nggak boleh dua-duanya kan? Iya. Saya pilih yang paling atau sangat yang dibutuhkan ya. Walaupun dua-duanya sangat benar, tapi yang dibutuhkan oleh sekolah ya, dengan situasional lagi, kita lihat lagi situasi di sekolah. Maksudnya gini, situasi itu intinya saya mengambil sesuatu, salah satu yang memang saya pilih yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah, itu saja. Sesuai dengan kebutuhan sekolah, baik Bu. Yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan, yang biasa Ibu lakukan untuk mengambil keputusan? Tadi yang saya katakan, saya selalu ingin bermusyawarah dulu dengan masyarakat di lingkungan 40, SMA 40. Ya, intinya ada musyawarah dulu, kemudian ada kesepakatan. Lalu kalau memang itu bisa diambil dari tindakan sendiri tanpa musyawarah, itu pun kalau memang urgent ya. Tapi saya sebisa mungkin saya selalu mengutamakan hasil musyawarah dulu gitu. Baik, ini hasil musyawarah ya Bu? Betul. Oke. Tentunya sih dari identifikasi dulu ya, identifikasi dulu masalahnya apa, kemudian kita benahi, baru kita refleksi. Iya. Baik. Kemudian atau refleksi ya. Refleksi ya Bu ya. Identifikasi, refleksi, benahi, IRB. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu dalam kasus dilema etika? Tantangannya? Ya, dari faktor eksternal, sebenarnya suka eksternal ya. Kalau yang paling sulit ketika saya mendapatkan tantangan di sekolah ya dalam mengambil keputusan ya. Betul Bu. Itu ketika ada wali murid ya. Nah, yang paling berat itu menurut saya ketika saya berhadapan dengan orang luar, masyarakat luar di
di selain di SMA Negeri 40 itu contohnya misalnya masyarakat sekitar, kemudian tadi wali murid atau orang tua murid, itu yang menurut saya sangat sulit karena kita harus menyamakan persepsi dan pemahaman bagaimana mereka itu menerima gitu kan. Terkadang ada yang tidak menerima gitu, belum sampai tuntas kita memberikan pemahaman, mereka sudah menyimpulkan yang sebenarnya salah gitu. Nah itu yang kadang-kadang kesimpulan yang salah itu yang memang terkadang menjadi temuan gitu. Walau sebenarnya sih kita kan niatnya mungkin kita memberikan pemahaman penuh, tapi sebelum kita memberikan pemahaman mereka sudah menyimpulkan sendiri. Itu yang terkadang kita dapati ya. Tapi selama ini sih aman. Ya, selama ini sih belum yang macam-macam, masih aman menurut saya. Baik. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan? Banyak lah, tadi saya bilang dari berbagai macam stakeholder gitu ya, dari scope manajemen, kemudian tadi juga ada musyawarah itu kan semua, walaupun tidak semua warga masyarakat. Jadi ada yang memang saya hanya membutuhkan hanya di tim manajemen saja, ada yang memang saya membutuhkan untuk seluruh warga masyarakat 40 bermusyawarah itu. Oke, baik Bu. Pertanyaan terakhir, dari semua yang Ibu sampaikan, pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ngambil keputusan nilai matematika bagaimana Bu? Pembelajarannya adalah tidak usah terburu-buru, tidak usah panik. Yang namanya dilema itu pasti saja terjadi bagi seorang pemimpin. Di satu sisi ingin menghandle ya, artinya pastilah seorang pemimpin ingin merangkul semuanya. Tapi sekali lagi ini kan hidup, ada pilihannya. Berarti sebagai pemimpin harus memilih yang benar-benar dibutuhkan oleh bawahannya ataupun oleh komunitasnya, yang benar-benar dibutuhkan dan sangat bermanfaat untuk komunitasnya ataupun sini katakanlah bawahannya gitu. Baik, terima kasih Bu Titin untuk kesempatan wawancara saya bersama Ibu. Demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 40. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Salam guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Oni Aprianingrum, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMA Negeri 40 Jakarta. Saat ini saya bersama dengan Pak Ahmad, Kepala Sekolah SMP Nurul Falah Jakarta, dalam rangka tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ahmad? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad, saya mau meminta bantuan Pak Ahmad untuk dapat melaksanakan tugas saya dalam modul 3.1 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pak Ahmad, pertanyaan yang pertama, bagaimana Pak Ahmad dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah ini Pak Ahmad? Ya, baik, kasus-kasus dan dilema etika yang ada di SMP Falah itu masih kategori tidak terlalu parah atau tidak terlalu berat. Artinya siswa-siswi SMP Falah itu kenakalan-kenakalan seperti layaknya remaja yang lainnya. Dan itu bisa diselesaikan dengan home visit, kemudian pertemuan antara orang tua, wali murid bersama guru wali kelas, kemudian dibantu oleh guru BK,
itu mengkondisikan problem-problem yang ada pada diri siswa tersebut, dan alhamdulillah kalau sudah ditangani oleh pihak sekolah akan kondusif kembali siswa tersebut. Alhamdulillah Pak Ahmad ya. Iya. Yang kedua Pak Ahmad, bagaimana Pak Ahmad menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terkait dengan keputusan, kami juga tidak gegabah untuk mengambil keputusan. Artinya siswa itu perlu pendampingan sampai dimanapun siswa itu mengerti apa yang ada pada diri siswa tersebut. Kadang-kadang ada yang mengalami suatu tekanan dari orang tua, tekanan dari teman, tekanan dari bapak ibu guru mungkin. Itu kami memberikan keputusan menenangkan siswa tersebut, kemudian secara mediasi yang berkelanjutan untuk menenangkan anak tersebut biar lebih mempunyai jati diri yang kuat, kemudian percaya diri yang kuat. Luar biasa Pak Ahmad. Kemudian Pak Ahmad, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasanya lakukan? Langkah-langkah atau prosedur terkait dengan apa yang menjadi perhatian untuk anak-anak bila mana anak-anak mengalami suatu permasalahan baik individual secara intern maupun eksternal ya itu kami biasa tidak lupa kita bermediasi dengan pihak keluarga, orang tua yang menjadi tanggung jawab dari siswa tersebut, dan menghasilkan ya berkali-kali kita menghasilkan hasil yang baik gitu, hasil yang baik. Nah, yang dialami oleh sekolah kami di sini tuh seperti itu. Jadi tidak sampai melebar luas, artinya sudah dipegang atau kendali oleh bapak ibu guru dengan orang tua. Alhamdulillah care dan baik kembali, dan anak tersebut mempunyai gairah belajar yang lebih tinggi lagi karena dengan perhatian yang luar biasa pada bapak ibu guru kami. Pertanyaan selanjutnya Pak Ahmad, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Pak Ahmad dalam kasus dilema etika? Baik, hal-hal yang sangat berat, artinya permasalahan itu biasanya kedua belah pihak gitu. Jadi dengan adanya awalnya bermain bercanda pada waktu istirahat, kemudian atau mungkin jam kosong pergantian jam, itu biasanya anak itu mengalami gejolak karena mungkin jam kosong atau istirahat itu pasti ada suatu kejadian atau insiden yang kecil, tetapi berujung berujung duel gitu. Jadi yang pernah kita alami di sini, kemudian sampai hidungnya berdarah. Nah, itu setelah orang tuanya hadir, pulang ke sekolah siswanya kemudian mengutarakan begini-begini, akhirnya timbul orang tuanya reaksi marah dan segala macam sedangkan kami itu di sekolah itu bapak dan ibu guru tidak mengetahui hal tersebut karena itu di luar lingkungan sekolah, artinya sedang istirahat, kemudian di situ ada perkelahian. Nah, akhirnya diselesaikan secara damai, tetapi berawal dari keputusan yang sepihak oleh wali murid meminta untuk saya harus dikeluarkan siswa tersebut yang bermasalah dengan anak saya, harus dikeluarkan dari SMP Nurfalah. Nah, itu salah satu keputusan yang sangat saya juga tidak menerima dengan dengan sepenuhnya permintaan orang tua, karena walaupun bagaimana itu wewenang sekolah, dari hak sekolah untuk membuat permasalahan peraturan sekolah bisa terselesaikan. Akhirnya sama-sama menyadari bahwasannya ya anak tersebut pun sama-sama nakal gitu. Jadi ada beberapa teman-temannya yang
oh ini Pak seperti ini kasusnya. Nah akhirnya ya menjadi orang tua menjadi sadar, dan alhamdulillah laki-laki setelah mediasi ya kita dengan baik, dengan santun untuk memecahkan permasalahan ini. Kita melibatkan orang tua murid, wali kelas, guru BK, kemudian kita sendiri, kepala sekolah dan wakil kurikulum, semuanya ikut membantu untuk memecahkan permasalahan siswa tersebut, dan alhamdulillah berakhir dengan baik dan kondusif. Luar biasa. Pak Ahmad, Ya. pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Ahmad dalam pengambilan keputusan? Baik, alhamdulillah di sekolah kami itu ada guru wali kelas yang kondusif, yang aktif, kemudian guru BK yang aktif, kemudian bapak ibu guru yang selalu mendukung, ya mendukung artinya mendukung hal-hal yang positif, ya keluarga besar SMP Nirvala. Nah kemudian wakil kurikulum juga mendukung untuk segala mengambil keputusan. Ya kita tidak mengambil keputusan secara sendiri, tapi berdasarkan rapat, mufakat, memutuskan bila mana yang terbaik yang seperti apa. Dan tidak lupa kami juga tokoh masyarakat juga kami libatkan, ya, seperti sekarang yang ada di akhir ini kami selalu berkoordinasi dengan Babinsa Semper Timur, wilayah Semper Timur. Jadi Babinsa wilayah Semper Timur yang kadang-kadang kami untuk mengantisipasi anak-anak itu melakukan hal-hal di luar sana yang kurang etikanya kurang baik, yang mungkin melanggar norma-norma agama dan pemerintahan. Kami sering mengundang beliau untuk sebagai pembina upacara dengan tujuan untuk memberikan pembinaan pada anak-anak kami, barangkali akan melakukan hal-hal yang kurang baik. Oke, Pak Ahmad, pertanyaan terakhir nih. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Pak Ahmad dapat petik dari pengalaman Pak Ahmad dalam mengambil keputusan? Ya. Pengalaman yang dapat kami petik dari semua rangkaian yang sudah kami paparkan tadi, kami selalu tidak gegabah untuk mengambil keputusan dalam hal mengambil keputusan atau menyelesaikan permasalahan itu dengan santun, terutama karena dengan adanya kita itu bersikap santun, itu orang tua akan menjadi lebih temperamennya yang tadinya tinggi menjadi rendah, kemudian enak untuk komunikasi untuk selanjutnya. Kemudian dengan cara itu tadi sopan juga sangat mempengaruhi, kemudian pokoknya tingkah laku yang untuk hal semacam ini yang sudah kami terapkan itu dengan tutur kata yang baik, sopan, dan mungkin sedikit merendah gitu untuk permasalahan ini. Tujuannya agar mengajak orang tua murid atau orang tua siswa yang mempunyai permasalahan yang kira-kira sepertinya akan berujung ini, kami dengan style yang berbeda untuk memberikan yang menerima tanggapan atau saran dari orang tua tersebut. Dan kami sekali lagi tidak merasa sendirian dalam menghadapi permasalahan, memberikan keputusan. Ada guru BK, wali kelas, siswaan, dan OSIS, kemudian wakil kurikulum pun juga membantu kami, dan yaitu tadi Bapak Babinsa juga turut mendampingi kami. Saya rasa itu sudah cukup dalam kami melakukan tindakan atau mengambil keputusan. Baik, Pak Ahmad, luar biasa pengalamannya Pak Ahmad ya dalam membantu saya wawancara ini ya Pak Ahmad ya, menyelesaikan tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Insya Allah kalau saya menjadi seorang pemimpin, saya akan mencontoh seperti Pak Ahmad yang luar biasa. Harus semuanya. Ya. Dengan tutur kata yang baik, kemudian sopan santun dan etika sebagai seorang pemimpin itu
keluarkan atau aura kepemimpinannya ditampilkan dengan baik. Itu contoh. Baik. Terima kasih Pak Ahmad, semoga ilmunya berkah. Amin, amin. Buat saya dan guru-guru, calon guru penggerak yang Siap, lain ya. dan guru-guru se-Indonesia yang menonton video saya. Siap, ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Sukses Sama-sama. selalu. Iya. Demikian wawancara saya dengan Pak Ahmad, Kepala Sekolah SMP Nurul Falah Jakarta. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Ahmad. Sama-sama Ibu, sukses selalu. Amin. Dipermudahkan. Amin ya Allah, amin.